Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 18. Bagian pertama pasal ini berbicara tentang kehidupan para imam dan orang Lewi. Berbeda dari suku-suku Israel lainnya, mereka tidak menerima bagian tanah seperti saudara-saudaranya. Musa berkata, mereka tidak mendapat milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Kalimat ini sangat kuat. Tuhanlah milik pusakanya. Bayangkan ketika suku-suku lain menerima tanah, kebun, ladang, dan wilayah, suku Lewi menerima sesuatu yang berbeda. Tuhan sendiri menjadi bagian mereka. Ini bukan berarti kebutuhan hidup mereka diabaikan. Justru Tuhan menetapkan agar umat menopang kehidupan mereka melalui persembahan. Tetapi Allah sedang mengajarkan bahwa keamanan utama seorang pelayan Tuhan bukan terletak pada apa yang dimilikinya. Keamanan sejatinya terletak pada siapa yang dimilikinya. Saudara, kita hidup di zaman ketika nilai seseorang sering diukur dari kepemilikannya. Berapa penghasilannya? Rumahnya seperti apa? Kendaraannya apa? Jabatannya apa? Seberapa besar pengaruhnya? Bahkan tanpa sadar, ukuran seperti ini dapat masuk ke dalam pelayanan. Kita mulai membandingkan gereja siapa yang lebih besar, pelayanan siapa yang lebih dikenal, siapa yang lebih banyak pengikutnya, siapa yang lebih sering diundang. Dan ketika perbandingan mulai menguasai hati, sukacita pelayanan perlahan-lahan hilang. Mengapa? Karena mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada bagian yang diterima orang lain. Orang Lewi harus belajar melihat saudara-saudaranya menerima tanah tanpa menjadi iri. Sebab Tuhan berkata, "Aku adalah bagianmu." Namun teks ini tidak boleh digunakan untuk mengatakan bahwa pelayan Tuhan tidak memerlukan kebutuhan jasmani. Justru ayat 3-5 menunjukkan bahwa Tuhan mengatur pemeliharaan mereka. Umat harus memberikan bagian dari persembahan kepada para imam. Mengapa? Karena mereka telah dikhususkan untuk melayani di hadapan Tuhan. Prinsip ini kemudian diteruskan dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 bahwa mereka yang memberitakan Injil patut hidup dari pemberitaan Injil. Jadi Alkitab tidak mengajarkan bahwa semakin miskin seorang pelayan Tuhan, semakin rohani dirinya. Tetapi Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa pelayanan adalah jalan untuk memperkaya diri. Keduanya keliru. Pelayan Tuhan harus dipelihara dengan layak, tetapi hatinya tidak boleh dikuasai oleh uang. Karena pusat pelayanan bukanlah keuntungan, pusat pelayanan adalah Tuhan. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Tuhan tidak berkata kepada orang Lewi, "Pelayanan adalah bagianmu." Ia berkata, "Tuhanlah bagianmu." Perbedaannya sangat besar. Pelayanan dapat berubah, jabatan dapat berakhir, kesempatan berkhotbah dapat berkurang, orang yang dahulu dikenal dapat dilupakan, tetapi Tuhan tidak berubah. Karena itu, jangan sampai identitas kita dibangun di atas pelayanan. Seorang pendeta bukan pertama-tama milik mimbar, ia milik Kristus. Seorang pemimpin bukan semata-mata milik organisasi, ia milik Kristus.
Seorang pelayan musik bukan pertama-tama milik panggung, ia milik Kristus. Sebelum kita adalah pelayannya, kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kalau identitas kita hanya dibangun dari pelayanan, ketika pelayanan terguncang, seluruh hidup kita ikut terguncang. Tetapi kalau Kristus adalah bagian kita, kita tetap memiliki sukacita sekalipun posisi berubah. Ayat 6-8 berbicara tentang seorang Lewi yang datang dari salah satu kota Israel dan ingin melayani di tempat yang dipilih Tuhan. Ia harus diberi kesempatan melayani bersama orang-orang Lewi lainnya dan menerima bagian yang sama. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah wilayah kekuasaan pribadi. Pelayanan adalah milik Tuhan. Karena itu, tidak seharusnya ada semangat, ini wilayah saya, ini mimbar saya, ini orang-orang saya. Gereja adalah milik Kristus. Pelayanan adalah milik Kristus. Jemaat adalah domba-domba Kristus. Kita hanyalah pelayan yang dipercaya untuk sementara waktu. Kesadaran ini membebaskan kita dari persaingan. Kita dapat bersukacita ketika Tuhan memakai orang lain. Kita dapat memberi ruang kepada generasi berikutnya. Kita dapat memberi pelayanan yang bukan berada di bawah kendali kita. Mengapa? Karena kerajaan itu bukan kerajaan kita. Kerajaan itu milik Kristus. Saudara, prinsip Ulangan 18 akhirnya menemukan kedalamannya di dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus pernah memiliki banyak hal yang dapat dibanggakan. Latar belakangnya, pendidikannya, status keagamaannya, prestasinya. Namun setelah berjumpa dengan Kristus, ia berkata dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Paulus menemukan harta yang lebih besar, Kristus sendiri. Inilah kedewasaan rohani. Bukan ketika kita tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika kita dapat memiliki banyak hal tanpa menjadikan semuanya sebagai sumber identitas dan keamanan kita. Kita dapat berkata, kalau Tuhan memberi, saya bersyukur. Kalau Tuhan mengambil, saya tetap percaya. Kalau pelayanan berkembang, saya memuliakan Dia. Kalau orang lain lebih dipakai, saya tetap bersukacita. Kalau jabatan berubah, identitas saya tidak berubah. Mengapa? Karena Kristus tetap menjadi bagian saya. Dan kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki harta yang tidak dapat dirampas oleh keadaan. Renungan hari ini mengajarkan bahwa berkat terbesar dalam kehidupan bukanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan Tuhan sendiri. Pelayanan, jabatan, harta, kesempatan, dan keberhasilan semuanya dapat berubah, tetapi Kristus tetap sama. Karena itu, jangan membangun identitas pada apa yang kita miliki atau kerjakan. Jadikan Kristus harta terbesar kita. Ketika Tuhan sendiri menjadi bagian kita dapat melayani tanpa iri, memimpin tanpa memiliki, dan menjalani setiap musim kehidupan dengan hati yang puas di dalam Dia. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah sukacita kita lebih ditentukan oleh apa yang Tuhan berikan atau oleh hubungan kita dengan Tuhan sendiri? Jika suatu hari jabatan, pelayanan, keberhasilan, atau sesuatu yang selama ini kita banggakan tidak lagi kita miliki, apakah Kristus
tetap cukup bagi kita? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Namun lebih daripada semua pemberian-Mu, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus. Ampuni ketika hati kami lebih mencintai berkat daripada Sang Pemberi berkat, lebih mencintai pelayanan daripada Tuhan yang kami layani, atau membandingkan bagian kami dengan bagian orang lain. Ajarlah kami berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Engkaulah bagian kami. Biarlah Kristus menjadi harta terbesar, sukacita terdalam, dan dasar keamanan hidup kami. Mampukan kami melayani dengan rendah hati, memberi ruang kepada orang lain, dan setia dalam bagian apapun yang Engkau percayakan. Sebab segala sesuatu berasal dari-Mu, berlangsung oleh-Mu, dan kembali kepada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.